Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adik Rahmawati Roinwowan. Di sini akan mempresentasikan hasil dari PPT saya, mata kuliah Hubungan Pusat dan Daerah, yang berjudul Ciri-ciri Asas Desentralisasi yang berlaku di Indonesia. Pada poin A, pengantar. Asas desentralisasi menurut Philippus M. Hajon mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. Terdapat beberapa pemaknaan asas desentralisasi dari masing-masing pakar, yaitu yang pertama, desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dan kewenangan. Yang kedua, desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. Yang ketiga, desentralisasi juga sebagai penyebaran, pemencaran, pembagian kekuasaan dan kewenangan. Serta yang keempat, desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Pada poin B, ciri-ciri asas desentralisasi. Menurut Smith, pada tahun 1985, asas desentralisasi diantaranya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan fungsi tertentu dari pemerintahan. Yang kedua, adanya wewenang pemerintah daerah untuk menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya. Yang ketiga, adanya kewenangan dalam menetapkan dan mengatur norma hukum yang berlaku secara umum dan juga yang bersifat abstrak. Yang keempat, penerima wewenang adalah daerah otonom, di mana fungsi yang diserahkan dapat dirinci atau fungsi yang tersisa. Yang kelima, adanya kewenangan untuk menetapkan norma hukum yang bersifat individual dan juga konkret. Yang keenam, daerah otonomi berada di luar hierarki organisasi pemerintah pusat. Yang ketujuh, menunjukkan pada pola hubungan antara organisasi. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, yakni terciptanya political variety dan diversity of structure di dalam sistem politik. Nah, kesimpulannya, desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai tujuan pelaksanaan otonomi daerah dalam mengurusi urusan rumah tangganya sendiri. Adapun ciri asas desentralisasi ditandai dengan pelimpahan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur kepentingan daerah, menetapkan kebijakan dan norma hukum, berada di luar hierarki pusat, serta menciptakan keberagaman politik dan struktur organisasi. Itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.